90.1 Fast FM Family Radio. Hadir untuk Anda. Rumahku, surgaku. Rumahku, surgaku. Rumahku, surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah senang rasanya ya di suasana malam ini. Meskipun Magelang ini masih banyak diguyur hujan dari siang, sore ya. Bahkan malam ini mungkin ada yang masih merasakan beberapa hari rintik-rintik hujannya. Semoga hujannya membawa berkah, seberkah apa yang bisa kita dapatkan di malam ini dari program kesayangan Anda. Ya, saatnya kita bisa ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf di Baiti Janati, Rumahku, Surgaku. Edisi malam ini keluarga Fast, Selasa 1 Maret 2022. Ini sangat luar biasa sekali kita bisa berjumpa di awal bulan Maret 2022. Sekaligus di penghujung 29 Rajab 1443 Hijriah. Bagi Anda keluarga Fast yang akan bergabung bersama kami nantikan di 314330 untuk Anda bisa bertanya langsung bersama Gus Yusuf, atau juga kirimkan di WhatsApp di 081578709640. Dan Anda juga bisa mendengarkan sekaligus menyaksikan pemirsa di channel atau juga di media sosial yang kami punya. Malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fast yang ada di Magelang dan sekitarnya yang malam hari ini gabung di 90.1 Radio Fast FM. Juga selamat malam kepada keluarga Fast dimanapun berada ya. Yang juga menyimak di channel YouTube maupun di media sosial kita. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi nikmat, sehat, bisa ketemu ngaji bareng di Baiti Jannati. Iya. Untuk keluarga Fast yang dari Magelang dan dimanapun Anda berada, sekali lagi jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mengingat dalam kondisi yang saat ini masih kita ketahui bersama untuk peningkatan COVID-19 masih cukup memprihatinkan. Semoga kita senantiasa terjaga untuk kesehatan Anda, keluarga dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Ya Gus, ini biasa sebelum Sya'ban atau sebelum Ramadan ini ada beberapa agenda dari beberapa pondok pesantren. Salah satunya adalah khataman ini guys. Tak lupa juga dari Ponpes API Tegarjo Magelang tercinta. Di tahun ini tentu merupakan tahun yang ketiga kalau tidak salah. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa andil bagian secara langsung guys, tetapi juga bisa menyaksikan atau mendengarkan melalui di rumah saja. Apakah tahun ini juga masih sama ini guys? Iya, sebetulnya keinginan untuk khataman bersama-sama masyarakat ini sudah sangat nggak tertahan lah ya. Kita sudah 3 tahun loh. 3 tahun ini ya. Okay. Tidak mengadakan kegiatan bersama masyarakat. Baik itu haflah pengajiannya maupun juga ada pawiatan budaya adat ya. Ada kesenian. Tapi karena memang kondisi COVID yang memaksa kita untuk menjaga semuanya, ya maka 2 tahun kemarin kita absen. Dan tahun ini sebetulnya ya kita sudah pengen, tapi kelihatannya situasinya masih belum memungkinkan. Maka besok Tegarjo haflah juga masih terbatas, hanya santri saja, mungkin dengan beberapa walinya. Mohon maaf sekali lagi, kita belum bisa ngundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berikan doa kelulusan santri-santri karena situasi pandemi masih belum berakhir. Kita harus saling menjaga. Yang terpenting kita semua sehat. Amin. Itu yang paling utama. Tapi kita masih terus juga memohon doa lah, meskipun dari rumah. Mungkin besok bisa nyimak lewat channel YouTube, lewat Facebook. Kita mohon doa kepada seluruh masyarakat, terutama para sesepuh, agar
lulusan API Tegalrejo itu nanti betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, bisa berguna bagi masyarakat, juga tentu bangsa dan negara. Kita tetap memohon doa, meski sekali lagi belum bisa menghadirkan dan belum bisa bersilaturahim secara langsung. Ya, begitu. Tahun ini merupakan haflah atau sakul wal ikhtitam yang keberapa nih Gus? Mungkin masyarakat juga sedikit lupa. Oh, udah berapa ini ya? Wah, saya sendiri pun juga lupa. Yang ke-81 kalau nggak salah. Yang ke-81 ya Gus ya? Ya. Oke, jadi masyarakat biasanya sering mengetahui atau niteni gitu ya kan? Oke Gus, kalau tadi disampaikan bahwasanya ini tertutup ya. Lantas bagaimana dengan banyakkan santri yang putra-putrinya lulus dengan senangnya minta doa juga kepada para masyaikh yang ada di Tegalrejo ini? Ya, memang besok itu kita memang akan mengkhususkan mungkin bagi anak-anak yang lulus itu. Wali santri yang kita hadirkan juga terbatas lah. Oke. Batas apapun ya, ini puncak dari perjuangan santri-santri ya. Ada yang 7 tahun, 8 tahun. Nah ini di puncak ini memang kita syukuri bersama-sama dengan doa bersama. Ya. Begitu, amin. Ya, keluarga Fas, di malam ini untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih sekali untuk gabungnya ya. Di 314330, jangan lupa untuk Anda bisa sampaikan atau ikuti sesi phone live-nya, atau juga di WhatsApp di 081578709640-nya malam ini. Dan sebelum nanti kami buka di sesi phone live keluarga Fas ya, kami akan membacakan dulu ya beberapa pertanyaan. Di malam ini sebenarnya sudah banyak ditunggu-tunggu oleh keluarga Fas yang ada di Magelang dan dimanapun Anda berada. Siapa tahu di malam ini adalah bagian dari pertanyaan Anda yang kami bahas, keluarga Fas, dengan tema yang sangat menarik, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan perintah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, Isra Mi'raj juga menjadi penghibur atau tasliyah atas kesedihan Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah dan juga Abu Thalib wafat. Lantas kita sebagai umatnya ketika bersedih, apa yang bisa kita jadikan hiburan ini? Bagaimana caranya? Terima kasih dari Nandra di Salaman. Berikutnya juga ada pertanyaan datang dari Ibu Nuriyah di Magelang. Gus Yusuf, jika peristiwa Isra Mi'raj adalah barometer untuk kita menata kembali ibadah sholatnya, lantas bagaimanakah agar sholat benar-benar mampu mencegah nahi munkar? Karena banyak orang-orang yang khusyuk sholatnya, namun juga rajin ghibah, rajin juga mengambil hak orang lain, bahkan berbuat zalim. Dari Ibu Nuryadi Magelang. Dan satu lagi rangkuman pertanyaan yang akan kami bahas di malam ini, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, bagaimanakah agar kita bisa merasakan betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam setiap ibadah dan sholat kita? Terima kasih. Itu dia beberapa rangkuman pertanyaan yang di malam ini memang banyak sekali keluarga Fas yang mendesak harus segera dijawab. Nah, maka malam ini kami akan membahas satu persatu untuk Anda bersama Gus Yusuf di Baiti Janati Rumahku Surgaku. Terima kasih keluarga Fas yang masih setia di 90.1 maupun di channel YouTube dan media sosial kita. Juga kepada yang sudah kirim atensi beberapa pertanyaan. Yang pertama, memang Isra Mi'raj ini juga dikatakan menjadi tasliyah di saat-saat kesedihan beliau Nabi ditinggal orang-orang tercintanya, Khadijah, Abi Thalib. Oleh Allah beliau diisrokan. Isra itu kalau secara harfiah maknanya adalah perjalanan di waktu malam. Itu secara lafdiyah. Sementara Mi'raj ini bermakna adalah naik. Jadi Isra itu
perjalanan beliau Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Lantas beliau dimi'rajkan oleh Allah, diangkat naik ke Sidratil Muntaha. Itu memang dikatakan tasliyah untuk menghibur Rasulullah. Juga Isra Mi'raj makna yang terdalam adalah di situ dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam ayat ini linuriyahu min ayatina. Jadi Allah sedang memperlihatkan kebesarannya, Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya. Perjalanan yang begitu panjang yang tentu akal logika manusia tidak bisa mencerna. Tatapan mata zahir juga tidak bisa melihat ketika perjalanan segitu panjang hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Ya, disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Memahami Isra Mi'raj tentu tidak cukup hanya dengan mata kasar, karena Isra Mi'raj adalah perjalanan kekuasaan Allah. Jadi lebih memahaminya dengan yang namanya keimanan. Pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan logika, tapi pendekatannya adalah pendekatan imaniyah. Iman tidak terletak di batok kepala manusia, tetapi iman fis sudur, di dalam dada, di dalam hati kita. Asal kita percaya kekuasaan Allah, maka kita akan percaya Isra Mi'raj. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu berkehendak, Allah tinggal menyampaikan kun fayakun, maka yang terjadi akan terjadilah. Maka ya, yang pertama kita harus bersyukur, alhamdulillah, bahwa kita diberi hidayah oleh Allah untuk iman, untuk percaya terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena zaman itu banyak sekali orang-orang Mekah yang ingkar, maidu. Bahkan ada yang sudah Islam, gara-gara Isra Mi'raj akhirnya ingkar dan murtad. Itu karena sekali lagi masih beriman dengan cara logika gitu loh. Semua harus masuk akal, semua harus bisa dilogikakan. Padahal iman tidak seperti itu. Kekuasaan Allah itu sudah melampaui batas ruang dan waktu. Jadi ini sudah persoalan yang imaterial, sesuatu yang gaib, yang mungkin tidak bisa kita ikuti secara kasat mata. Tapi yang terpenting kita yakini bahwa ini adalah kekuasaannya Allah. Dalam Al-Quran ini jelas, subhanalladzi asro. Asro itu maknanya memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ya Allah. Bi'abdihi, dengan hambanya Allah. Allah yang memperjalankan Muhammad, itu kan. Jadi kita jangan hanya melihat Muhammadnya, objeknya, tapi siapa di balik ini? Di balik Isra Mi'raj itu siapa? Ya Allah yang Maha Kuasa. Beda kalau teksnya menggunakan subhanalladzi saro. Kalau saro itu bermakna berjalan.
Kalau Rasulullah berjalan jelas tidak mungkin segitu jauhnya ditempuh dalam waktu semalam. Ya. Tapi ini menggunakan tek asro, nglakokake, memperjalankan. Ya. Bi'abdihi, hamba. Lah ini juga kata-kata hamba, abdun, ini tentu mengandung ruh dan jasad. Ya. Ini sebenarnya cukup untuk menjawab pertanyaan apakah Rasulullah itu Isra Mi'raj itu real atau hanya impian. Apakah Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan jasadnya atau hanya perjalanan ruhaniyah? Jawabannya jelas, bi'abdihi. Jadi yang diperjalankan Allah itu hamba, yang tentu hamba itu ya ruh dan jasad. Kalau hanya ruhnya mungkin teksnya menggunakan biruhihi. Kalau hanya jasadnya bijasadi, tapi ini bi'abdihi. Ya. Jadi memang betul-betul dijalankan oleh Allah. Lah kalau tadi pertanyaannya tasliyahnya umat hari ini dengan apa? Perjalanan kita kemana? Ya, tasliyah hari ini yaitu dengan sholat. Karena Rasulullah ketika puncak dari Isra Mi'raj itu adalah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka kalau kamu sedang dalam keadaan bersedih hiburannya umat Muhammad sekarang sholat. Itu inti dari Isra Mi'raj adalah sholatnya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya. Maka berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Sholat di sini ini bermakna doa. Ya. Karena sholat itu sebetulnya juga doa. Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'iti mahsusatin. Sholat itu secara lughatan maknanya adalah doa. Tapi secara syar'i, terminologi, sholat itu adalah ibadah yang terdiri atas ucapan, akwal, wa af'al, dan tindakan, perilaku, mahsusatun yang tertentu, muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim yang diakhiri dengan salam, bisyara'iti mahsusatin dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ketentraman, sedang sedih, segera ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa memohon ketentraman, memohon kesabaran kepada Allah. Nah itu hiburannya umat Muhammad hari ini yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sholat itu menjadi rim. Dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah maksiat dan mungkarat. Pertanyaannya tadi, kenapa orang sholatnya rajin, maksiatnya juga jalan? Sekarang ada istilah STMJ. Apa ini guys? Sholat terus, maksiat jalan. Ya tadi itu ya. Sholatnya jamaah, ghibahnya juga berjamaah, gitu kan? Itu loh. Ya iman seseorang itu tentu tidak sama. Begitu. Jadi kalau sholat itu ya guys, diibaratkan rem, inna sholata, rem yang mencegah dari maksiat dan mungkarat. Maka rem itu kan ada sing pakem, ono sing ora. Wah, rime ora makan, kadang-kadang merucut. Nah,
Maka disitulah remnya harus diperbaiki gitu loh. Ya. Sholatnya harus diperbaiki. Ayo, mungkin sholat kita masih belum bermakna. Karena sholat itu tidak hanya sebatas gerak tubuh, ucapan, tetapi harus dengan hati, konsentrasi, khusyuk lah. Mungkin sholatnya itu belum khusyuk, padahal khusyuk itu menjadi ruhnya sholat. Jadi kalau sholat tidak khusyuk, itu ruhnya, sholat tidak ada ruhnya. Tidak ada rohnya ya. Ruhnya gentayangan. Allahu Akbar. Ya begitu bar gitu ya bubar. Orangnya di masjid, pikirannya di pasar. Oke. Manusianya di musola, pikirannya masih di dapur. Waduh, liwatnya gosong pora iki. Lah, Allahu Akbar. Waduh, jemurannya. Lah, sholat yang kayak gini ini ibarat kualitas remnya itu jelas lemah itu. Nah, maka disitulah Isra Mi'raj ini momentum kita untuk mengevaluasi sholat kita. Momentum kita untuk memperbaiki, menyempurnakan sholat kita. Ketika 5 waktu, jadi ini subuh, Allahu Akbar, kita pasang rim. Oke. Nah, nanti di tengah-tengah hari jam 12 siang itu kan makin banyak godaan-godaan. Yang di pasar, yang di kantor, yang di jalan, macam-macam. Nah, ketika godaan itu muncul, segera ambil air wudhu. Allahu Akbar, sholat duhur. Maka remnya akan terjaga lagi. Karena iman manusia ini kan naik turun. Iya, guys. Allahu Akbar, imannya naik. Tapi begitu masuk pasar, turun lagi, drop. Maka duhur, Allahu Akbar, naik lagi. Setelah duhur kerja lagi, imannya goyang lagi. Ketika sudah mulai goyang, sore ambil air wudhu, Allahu Akbar, sholat asar, iman naik lagi, terjaga lagi. Sore ketika pulang kantor, di jalan ketemu macam-macam. Pulang dari pasar sore itu, waduh, sore ini kan mulai muncul godaan yang macam-macam itu. Ya kan? Sore hari. Ya, maka maghrib, ayo sholat. Allahu Akbar, pasang lagi rem. Dengan isya ini waktunya pendek, karena ini memang waktu-waktu yang rawan itu. Rawan ini ya guys ya. Asar sampai isya ini kan waktu mulai keluarnya godaan-godaan setan yang nampak maupun yang tidak tampak itu kan keluarnya sore hari itu. Sore hari ya. Iya. Nah, maka isya lah. Jarak antara isya dan subuh ini kan panjang. Maka dikasih terminal. Ada rest areanya. Sholat tahajud, sholat malam, sholat tasbih, mau sholat sunnah apapun. Nah, ini untuk menjaga stabilitas tadi. Menjaga stabilitas itu loh. Sudah ditambah sholat sunat kok masih ngeleor kemana-mana. Ya ditambahlah, remnya harus dikasih tambahannya apa? Puasa ya. Puasa itu juga bisa mencegah dari maksiat dan mungkarot. Ya udah, awan poso gitu loh. Awan poso bengi sholat agar terjaga gitu loh. Puasa Senin Kemis, puasa Daud atau puasa Dahar. Harus ada upaya-upaya peningkatan kualitas rem itu. Sholatnya harus ditingkatkan. Kalau perlu ya ditambah tadi, tambah puasa lah, ditambah sholat sunnah lah, ditambah agar potensi godaan-godaan kemaksiatan itu tidak semakin masuk dalam diri kita dengan kita menambah frekuensi. Tapi yang terpenting sekali lagi kualitas sholatnya. Ini yang bisa menjadikan kita betul-betul terjaga dari maksiat dan mungkarot itu loh. Amin. Terus yang ketiga tadi
bagaimana agar kita merasakan Allah itu hadir dalam setiap ibadah kita. Kita memang ya kualitas, sekali lagi. Iya guys. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau kita memaksakan nanti malah kita jadi hilang konsentrasinya. Sholat saya dengan Dimas berbeda, sholat saya dengan kiai saya berbeda, kiai saya dengan gurunya berbeda, gurunya dengan gurunya lagi berbeda. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam satu peperangan beliau terkena panah di punggungnya. Iya. Panah itu kan tidak hanya apa ya, Tidak mulus ya. lancip ya, tapi juga gini, terus masuk, ini kan ditarik sakitnya luar biasa. Ya ketika mau ditarik Sayyidina Ali menjerit sakit. Setelah itu beliau menyampaikan, tunggu sebentar, saya akan ambil air wudhu. Ketika nanti saya sholat, tolong ambil busur panahnya. Maka ketika Sayyidina Ali sholat, Allahu Akbar, iman beliau sholat menghadap kepada Allah total, sudah ditinggal semuanya. Masya Allah. Maka ketika beliau sholat, anak panah itu diambil, ya sudah, sedikit pun tidak terasa. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kalau kita sholat digigit nyamuk aja udah Udah geser ya. bergeser itu kan, sudah bergeser. Apalagi dengar ringtone, wah iki ono SMS, Iya. iki ono. Lah ini kan ambiar sholat kita. Iya guys. Ini berbeda. Kita tidak bisa memaksakan seperti Sayyidina Ali. Ya step by step lah. Kalau kita sholatnya bisa tepat waktu, syarat rukunnya terpenuhi, dan kita berusaha untuk khusyuk, kita ikhtiar semampunya mungkin, itu sudah cukup. Tidak harus kita mengkhusuk-khusukkan. Akhirnya nanti jadi was-was. Banyak orang-orang yang sholatnya kok saya kayak nggak jadi ya, sholatnya kayak karena saya lah. Jadi kita ini berupaya menjadi hamba yang ihsan. Ihsan itu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Iman, ihsan. Nah, ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah harus dengan keyakinan bahwa kamu sedang melihat Allah. Kita punya keyakinan itu. Saya sholat, di depan saya ini Allah. Nah, namun jika kamu tidak bisa merasakan kehadiran Allah secara langsung, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kalau kita belum bisa merasakan kehadiran Allah secara langsung, kita harus yakin bahwa Allah melihat kepada kita. Maka sholatnya tidak boleh sembarangan, ora kena guyonan, karena yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, meski kita tidak bisa melihat kepada Allah. Maka kenikmatan tertinggi bagi hamba ketika di surga nanti itu adalah ma'rifat billah, melihat kepada Allah. Itu kenikmatan tertinggi bagi seorang makhluk kepada Khaliknya. Maka kalau orang mengatakan di surga itu ada bidadari, di surga ada makanan enak, kenikmatan, oke, iya. Tapi ketika kita sudah melihat Allah, itu semua tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena kenikmatan tertinggi bagi seorang hamba itu adalah bertemu dengan Tuannya, bertemu kepada Allah.
ma'rifat billah. Itu nantilah yang kita harapkan. Amin. Jadi kalau orang mengatakan di surga ini seperti ini, Masya Allah, itu semua nggak ada apa-apanya. Karena kenikmatan tertinggi sekali lagi adalah melihat kepada Allah. Ketika kita sudah bertemu dengan Allah, semua nggak akan teringat apapun. Iya. Bidadari mau berderet di depan, makanan, minuman, semua nggak ada artinya. Maka kalau orang mengatakan di surga itu ada pesta seks itu menurut saya, aduh, kebablasan. Kebablasan ini ya guys ya. Bablasan. Okay. Itu menyederhanakan surga. Surga tidak seperti itu. Iya guys. Di surga yang kita harapkan sekali lagi ma'rifat billah, bukan soal itunya. Itu orang-orang yang, mohon maaf, orang waras kalau saya bilang. Belum tahu ngaji lah. Ngaji ya. Orang ngaji tadi ngertinya swarga ya bidadari. Bidadari ya. Nanti kita jihad, kita dijemput bidadari. Kenapa masih berpikir nafsu aja ya? Lah iya, itu kan di surga itu udah, sekali lagi kita itu berada di depan Allah. Ya. Jadi wis ora ono nafsu, ora ono apa-apa, itulah. Ya, semoga kita bisa merasakan puncak kenikmatan makhluk adalah ma'rifat billah. Amin. Bertemu dan melihat kepada Allah Al-Khaliq. Ya, amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga FAS. Malam ini untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM, kami ucapkan selamat malam ya. Anda juga yang sudah bergabung di media sosial kami atau juga di channel YouTube kami ucapkan selamat malam. Ada beberapa komentar yang sudah masuk dan sudah Anda kirimkan ya tentunya. Silakan untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami di sesi phone live-nya 0293 314 330 untuk Anda yang akan bertanya langsung bersama beliau Gus Yusuf ya. Mumpung beliau di malam ini live dan secara langsung menyapa Anda ini keluarga FAS ya. Atau Anda juga bisa menanyakan di sesi WhatsApp-nya di 0815 7870 940. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sudah masuk di redaksi BT Janati di malam ini. Salah satunya dari keluarga FAS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf yang dirahmati Allah dan juga Mas Dimas. Gus, bagaimana sebenarnya hukumnya suatu pernikahan yang diantara suami istri tidak saling bicara karena istri melakukan kesalahan yang fatal? Begitu. Kemudian kesalahan fatal ini adalah membawa laki-laki lain ke rumahnya dan menginap di rumah tersebut. Dan suami pernah mengajak untuk pisah, tetapi suami masih memberi nafkah karena ada anak yang menjadi tanggung jawabnya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Kalau hukum pernikahan sebelum terucap kata talak, maka hukum pernikahan tetap jalan. Artinya memang suami tetap wajib menafkahi kepada istri. Istri wajib taat kepada suami. Karena belum ada kata talak. Persoalan istri berbuat serong, melakukan dosa besar, ya tinggal bagaimana suami memaafkan, masih mau menerima apa tidak, itu tergantung suaminya. Dan segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hubungannya dengan dosanya kepada Allah. Tetapi dosa hubungan manusianya ini dengan suami juga harus minta maaf. Tergantung nanti suami, kadang-kadang ada, ya saya maafkan tetapi saya tidak bisa menerima. Kadang kan memaafkan tetapi tidak bisa melupakan. Itu kan begitu ya. Maafkan tapi tidak bisa menerima. Ya wis tak ngapura ning ora usah petuk. Itu ada yang seperti itu. Ya ini tergantung suaminya lah. Ya, tapi yang jelas ketika belum terucap kata talak, maka hukum pernikahan tetap jalan. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Berikutnya juga kami ucapkan selamat malam untuk keluarga FAS yang malam ini sudah bergabung di media sosial kami dan juga di live streaming kami ya. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, saya mau tanya bagaimana tentang pernikahan siri. Namun si wanita sudah tidak merasa bahagia, sedangkan istri siri hanya dikasih janji untuk dinikahin resmi, namun tak kunjung datang. Bahkan suami hanya selalu bohong ke istri satu dan satunya
Oh, satu dan satunya gitu dari Santi. Berarti istrinya lebih dari satu. Lebih dari satu ini mungkin ya. Janjiin. Sebetulnya pernikahan siri itu maknanya belum diwalimahkan, belum dipublish gitu kan. Iya. Tapi secara hukum itu sudah penuh. Siri itu kalau maknanya kan pernikahan yang hanya sah menurut agama, tapi belum dicatat di KUA. Nah, ini tanggung jawab suami sudah full. Gitu. Artinya dia sudah wajib menafkahi secara penuh dan hak waris juga sudah turun. Anak-anak itu secara sah itu menjadi ahli waris secara agama ya. Iya, Gus. Nah, kelemahannya ketika belum diresmikan oleh negara, ini memang banyak masyarakat yang menganggap itu baru setengah resmi. Jadi kadang-kadang ngasih nafkah juga setengah-setengah. Oh, gitu ya. Nanti ketika meninggal, anaknya pun juga kesulitan mendapatkan hak warisnya. Karena secara negara itu harus hitam di atas putih. Nah, maka ya saya menyarankan kalau nikah ya langsung saja ya, nikah agama kopil tu nikah, dan juga dilaporkan di KUA agar sah menurut agama, resmi menurut negara, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski ya secara hak dan kewajibannya sama, Begitu. siri atau tidak sama. Karena ketika sudah lengkap persyaratan secara agama, maka ya itu sudah pernikahan yang sempurna. Sempurna menurut agama. Tapi negara belum menganggap secara resmi, itu aja. Ya. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Mbak atau Ibu Santi yang sudah menanyakan. Pertanyaannya sudah dikirimkan ya. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Nurma Aulia. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Gus Yusuf. Saya mau minta solusinya Gus. Saya ini dalam setahun diberi ganjaran sakit yang berturut-turut. Dari mulai sakit perut, pendarahan, terus herpes, operasi kelenjar, operasi apa ini ya? Psoas itu apa ini ya? Kemudian pinggang kanan dan kiri saya dibedah semua. Ini baru 4 bulan operasi, sekarang saya didiagnosa penyempitan tulang belakang. Hingga saya jalannya sakit ini. Saraf kejepit dan tulang gitu. Nah, saya setiap hari nangis karena orang di sekitar saya juga kepikiran dengan kesehatan saya, termasuk suami dan orang tua. Lalu harus apa yang saya lakukan ini Gus? Saya sedih karena saya tidak bisa bantu kerja suami untuk nyicil hutang, karena suami saya sekarang kadang kerja, kadang tidak. Karena juragan suami saya merasa tidak sanggup untuk bayar banyak karyawan gitu. Akhirnya dikurangi. Mohon solusinya, saya harus bagaimana? Terima kasih. Nurma Aulia. Mbak Nurma ya. Ya. Yang pertama, Anda harus sabar. Ciri orang beriman itu adalah asyukru indan ni'am, teruslah bersyukur karena Anda terus diberi nikmat Allah. Di tengah-tengah ujian, sakit, macam-macam, Anda masih punya nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Itu harus disyukuri, karena itu nikmat yang terbesar. As-sabru indal musibah, ketika Anda mendapatkan musibah yang bertumpuk-tumpuk yang tadi disampaikan itu, Anda harus sabar dan menerima. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang mukmin, musibah, sakit itu tanda cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah itu mencintai satu kaum atau mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujiannya. Faman rodiya, kalau Mbak Aulia tadi ridho, ikhlas, sabar menerima ujiannya Allah, falahu ar-ridho, maka Allah akan ridho, Allah akan menerima.
Waman sakhito, ketika Anda diuji kok malah sambat-sambat, menghujat, falahu asyukhtu, maka yang akan diterima adalah murkanya Allah. Maka saya sampaikan, jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena Anda miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Allah lah yang maha segalanya. Anda sabar, ikhlas, dan terus berikhtiar. Jangan putus asa, terus berikhtiar. Likulli da'in dawaun. Yakinlah bahwa semua penyakit datangnya dari Allah, dan Allah yang akan menyembuhkannya. Nah, kita masih diminta untuk ikhtiar. Jadi apa saran dokter, apa saran ahli medis, ikuti saja terus. Karena itu bagian dari ikhtiar. Di samping tentu dengan doa setiap saat, setiap malam, pagi hari, sore hari, terus berdoa. Sabar, terus berdoa, dan jangan putus ikhtiarnya. Allah mampu kalau menyembuhkan penyakit jenengan. Yakinlah. Anda harus yakin, jangan berkecil hati. Karena Anda masih dimiliki dan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu, terima kasih Mbak Nur Maulia. Semoga tetap semangat ya. Kami mendukung dan juga mendoakan Anda agar tetap semangat dan sembuh segera. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di malam ini baru saja bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan, Assalamualaikum Gus Yusuf, mohon minta motivasinya dong. Untuk apa ini? Oh, ini yang pekan lalu sudah disampaikan dan sudah dijawab ya Gus. Berikutnya mau tanya Pak Yai, saya mau memondokkan anak saya, tapi tidak mengerti pondok yang baik ini Pak Yai. Saya tinggal di kota Surabaya ini. Kira-kira di mana nggih Pak Yai? Dan saya juga tergolong keluarga kurang mampu ini, dari Pak Iwan. Terima kasih. Pak Iwan yang ada di Surabaya, saya mendukung putra putri jenengan dikirim ke pesantren. Karena memang situasi hari ini pesantren menjadi alternatif yang terbaik menurut saya. Anak-anak bisa lebih terjaga sholatnya, anak-anak bisa lebih terjaga pergaulannya. Nah, di pesantren mana? Ini pertanyaan yang bagus. Karena toh tidak bisa kita asal-asalan masukin ke pesantren. Kalau saya mencari pesantren yang pertama itu, Anda bisa lihat kiainya, karena figur sentralnya di situ. Satu, bagaimana akidahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan kita apa tidak. Itu. Terus Anda juga bisa melihat track recordnya, masyarakat kanan kiri. Dan pesantren itu ketika semakin lama itu menunjukkan pesantren yang insya Allah terjaga. Dan yang paling mudah kan kiainya bisa dilihat dari lulusan mana. Karena pesantren itu harus punya sanad, ada sanad sambung keilmuan. Kiainya alumni mana, muridnya siapa, murid siapa, itu akan lebih mudah terdeteksi. Lebih mudah terdeteksi. Apalagi di Surabaya, Jawa Timur, banyak sekali lah pesantren. Pokoknya asal kiainya nasab ilmunya jelas, terus juga track record pesantrennya jelas, dan yang terakhir di bawah naungan keluarga besar Nahdlatul Ulama. NU apa dudu? Kalau memang Anda NU, ya dipesantrenkan di pesantren NU gitu loh. Begitu ya. Itu akan lebih aman dari akidah, dari akhlaknya, dari terus pesantren-pesantren yang, karena pesantren juga macam-macam. Kalau Jawa Timur banyak sih, mungkin pesantren yang untuk tidak mampu gitu kan. Anda datang matur pada kiai, pada pengurusnya, karena pesantren itu tidak ada istilah nolak santri. Begitu. Nanti ada anak-anak yang tidak mampu itu bisa mendapatkan subsidi, subsidi dari pesantren, mungkin dengan bantu khidmah kalau bahasanya ya.
anak kula mboten mampu pun kula pasrah kiai ya. Terus iya wis kene. Melu ngaji ya, tapi melu ewang-ewang di dapur atau gembala ternak atau apa itu bisa lah. Banyak solusi. Kalau soal biaya. Tapi yang penting niat dan tekad ini yang nggak bisa dibeli. Ada biayanya tapi anaknya nggak mau. Ada duitnya tapi orang tuanya nggak serius. Nah kalau Anda serius pengen mondok ke anak, anaknya semangat, biaya itu bisa nomor 17. Yang penting ada himmah, semangat untuk belajar itu. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan juga untuk Pak Iwan ya yang sudah menanyakan terkait dengan di manakah pondok pesantren di kawasan Surabaya yang bisa Bapak jumpai ya. Oke, terima kasih juga untuk Pak Ari yang ada di Madiun. Wah, ini semakin ke Jawa Timur juga nih. Assalamualaikum Gus Yusuf, mau tanya Gus, jika seseorang sholat maksiat juga jalan, apakah maksiatnya itu ketutup dengan pahala sholatnya ini? Dan apakah kita sesama muslim harus mengingatkan jika teman kita sedang berbuat maksiat? Terima kasih. Iya, yaitu ibaratnya kan kita ini antara debit dan saldonya itu kadang-kadang bisa tekor. Ya. Kakian maksiate, ibadahnya tekor. Nah, itu yang jangan terjadi gitu loh. Jadi maksiat itu kan dengan baca istighfar selesai. Maksiat itu dengan bertobat selesai. Tapi bukan terus tobat maksiat bukan. Itu namanya justru malah talaub, mempermainkan agama. Yang seperti itu nggak boleh. Jadi taubat itu istilahnya taubatan nasuha, tobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Ada penyesalan dan ada tekad tidak mengulang lagi. Yang ketiga, tekad berbuat lebih baik. Lah ini tiga ini aja syarat tobat itu. Kalau dia tobat tapi tidak menyesal, wah itu berarti ya kadang-kadang orang maksiat itu malah bangga sekarang. Iki lho, aku drunken master entek 3 ember itu bangga. Mabuk habis 3 ember itu bangga. Iki lho, aku lelananging jagat ngerusak rumah tangga orang, bangga. Itu kadang-kadang hari ini seperti itu. Nah, itu tobat seperti apa nggak masuk kalau dia tidak punya rasa penyesalan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Ojo tobatnya cabai rawit. Tobat cabai rawit itu kan, waduh, pedes. Tapi besok nambah lagi. Kepedesan, tobat. Besok nyari sambal lagi. Nah, itu namanya bukan tobat. Tobat itu ya berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, tobat itu adalah berjanji untuk berbuat lebih baik. Wah, aku tobat, aku sarpra maksiat, aku rambaleni, neng aku yora prasalat. Nah itu kan orang maksiat neng yora sholat. Aneh itu. Ini ya? Jadi tobat itu ya harus taubatan nasuha gitu loh. Bener-bener tobat ya? Dengan sesungguhnya taubat. Itu yang kita harapkan. Terus tadi apa yang terakhir pertanyaan? Oh iya, terakhir ini apakah kalau sesama muslim harus mengingatkan jika kita berbuat maksiat? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Diingatkan kalau ada tetangga saudara kita maksiat, itu binggainya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda punya kekuatan, bisa dengan biyadihi, ojo ngombe, ojo mendem, itu tegas. Anda jadi Pak Lurah, Anda jadi Pak RT, atau Anda jadi aparat penegak hukum. Ayo mendem garuk. Nah, itu kan karena Anda punya kekuasaan. Tapi kalau Anda tidak punya kekuatan, fabi lisanihi, ingatkan dengan lisani, mas, mbok ojo mabuk mas, ojo koyo ngono lah. Fabi lisanihi, ini yang tengah-tengah. Kewajiban kita mengingatkan. Nggo tangan ora wani, nggo lisan ya ora wani, ya sudah. Fabi kolbi, fahuwa at'aful iman. Ingkar dengan hati. Naudzubillah lah, aku ora pernah melu mendem.
naudzubillah anak bojoku ojo katut mabuk, tapi tidak berani menegur. Fahuwa at'aful iman, yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman, tapi tetap ada kewajiban untuk saling mengingatkan. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Gus Yusuf dan juga Pak Ari di Madiun. Satu lagi pertanyaan di malam ini yang kami ucapkan selamat malam ya. Ini cukup beruntung dari keluarga Fas yang sudah bergabung terkait dengan pertanyaan. Gus, umur saya hampir 30 tahun ini. Dulu pernah menanyakan tentang pernikahan pada seseorang gadis, lalu diterima, dan akhirnya gak jadi nikah dengan alasan yang serba aneka warna. Nah, dulu waktu saya umur 25 tahun belum niat menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Semenjak saya umur yang saat ini, kok sepertinya sulit untuk mencari calon pendamping ini, Gus. Mohon pencerahannya, Gus. Apakah ada amalan untuk mendapatkan jodoh? Terima kasih. Ya, mencari pendamping itu butuh ikhtiar lahir, butuh ikhtiar batin. Jelas. Saya akan mendukung doanya. Tapi Anda juga harus ikhtiar lahir dong. Nggak bisa hanya doa terus, tapi umpetan nang jero kamar. Ora tahu takon, ora tahu lah, nggak mungkin jodoh tiba-tiba datang. Ya, kita berdoa sembari kita juga ikhtiar lahir. Datang ke orang tua lah, datang ke kiai. Pripun kula dipadoske jodoh. Gimana saya bisa? Lah, itu juga dan Anda juga kena wis pirang tahun ya harus lah, agak diskon lah. Jangan Anda punya grade yang terlalu tinggi Gitu. wah ora payu-payu lah, wong aku golek kudu wayu, kudu sugih, kudu pointer, kudu lah. Haula X seperti itu ya dapatnya nanti di sinetron. Begitu. Kalau yang sempurna seperti itu ada hanya di sinetron. Oke. Ya, Anda harus islah, yang penting bojoku solihah, yang penting bojoku ahli ibadah. Nah, harus ada prioritas agar cepat dapat itu loh. Cepat dapat itu loh. Jangan Anda harus gini kriterianya gini. Nah, kita juga menyadarilah kita ini tidak sempurna, maka Anda jangan berharap orang yang sempurna juga. Karena justru pernikahan itulah yang akan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Nah, itu ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya seperti yang sering saya sampaikan, baca surat Ar-Rahman setiap ba'dal maghrib. Ya, semoga Allah segera mempertemukan tulang rusuknya yang hilang. Oke, baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami di Baiti Janati Rumahku Surga untuk edisi malam ini, Selasa 1 Maret 2022. Nah, karena alokasi waktu yang sangat terbatas, sebenarnya banyak sekali pertanyaan di malam ini sudah Anda kirimkan, baik di WhatsApp dan juga komentar di channel kami ya, yang sudah menyaksikan secara langsung. Ya, bagaimanapun juga kami akan membahasnya insya Allah di kesempatan yang akan datang. Dari kiri saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusallun." Akan datang suatu masa di mana banyak manusia yang melakukan sholat wala yusallun, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Artinya sholat yang tidak ada impact, tidak ada bekasnya secara perilaku. Ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah dulu. Ini menjadi warning bagi kita agar sholat kita perbaiki bersama-sama, agar sholat kita menjadikan rem yang betul-betul bisa menjaga perilaku kita. Jangan yusalluna wala yusallun, orang yang sholat tapi seakan-akan dia tidak sholat karena perilakunya tidak berubah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk ada keluarga Fas, untuk ada pemirsa juga yang sudah menyaksikan di YouTube channel kami dan juga media sosial yang kami share di malam ini. Mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Insya Allah di Ahad yang akan datang kita akan ketemu lagi, pastikan dari 90.1 Fas FM Magelang. Kedua petugas ucapkan terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.